Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang penyimpangan kepercayaan Tuhan dan bukti valid tentang keberadaan Tuhan. Menurut kalian apa sih guys? Kan penyimpangan-penyembahan Tuhan kan ada banyak tuh. Ada penyembahan terhadap api, berhala, dan manusia. Itu coba kalian kasih penjelasan dan contoh konkret terkait itu. Kalau aku apa ya? Kalau dari segi Majusi itu aku pernah dengar suatu cerita dari sahabat Nabi yaitu Salman Al Farisi, kalau kalian tahu. Itu beliau dari keluarga apa sih namanya? Kalau pendetanya agama Majusi lah. Ya dia punya ayah pendeta agama Majusi dan dia itu sedikit ragu tentang apa itu agama Majusi, apa tujuannya. Soalnya beliau benar-benar berpikir secara logika. Kalau api kan bisa padam, bisa hidup karena manusia. Ya beliau langsung alhamdulillah dapat hidayah, langsung cari berbagai pendeta lah di luar kota selain Majusi. Di mana sih? Di sekitar Babilonia kalau nggak salah. Langsung beliau mencari pendeta di luar kota, belajar agama, tapi nggak cocok. Itu sampai 5 pendeta, beliau masih rancu tentang adanya Tuhan yang benar. Sampai pada beliau dapat kabar tentang keberadaan Islam dan beliau langsung tertarik untuk mempelajarinya. Nah, sampai beliau bertemu dengan Nabi Muhammad itu benar-benar merasakan kebahagiaan, kedamaian, benar-benar tahu tentang Islam. Ya, akhirnya dia dapat hidayah lah dan masuk Islam, akhirnya berjuang bersama Nabi untuk membela agama Islam. Dan Majusi itu benar-benar menyimpang sih. Karena api itu bisa padam dan mati karena manusia. Berarti ya kita lebih tinggi dong derajatnya daripada api. Kalau menurut kalian yang berhala yang gimana guys? Coba kasih referensi, kasih pemahaman. Jadi aku mau nambahin yang dari sisi berhala ya. Itu ada dari kisah Nabi Ibrahim. Nah, kisahnya Nabi Ibrahim ini, ayahnya adalah seorang pemahat patung di Babilonia yang terkenal. Sejak kecil, Nabi Ibrahim itu diajak untuk berjualan patung-patung yang dipahat oleh ayahnya. Nah, suatu saat Nabi Ibrahim bertanya pada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah patung-patung ini layak untuk disembah?" Ayahnya tidak pernah menjawab. Pada suatu hari, warga Babilonia dan semuanya itu mempunyai tradisi tahunan yang mengharuskan untuk keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya, tapi dia tidak ikut karena alasan sakit. Pada saat semua warga Babilonia itu pergi keluar kota untuk berburu, Nabi Ibrahim pergi ke tempat persembahyangan mereka untuk menghancurkan semua patung-patung berhala dan disisakan satu patung berhala yang paling besar dan dikalungkan sebuah kapak yang tadi dipakai Nabi Ibrahim untuk menghancurkan. Pada saat kembali, warga Babilonia itu kembali, mereka terkejut dengan melihat patung-patung tadi itu hancur. Nah, ada satu orang yang dicurigai, yaitu Nabi Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim ke tempat persembahyangan itu tadi, dan ditanyai, siapakah yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim dengan tegas menjawab, patung besar itulah yang menghancurkan patung-patung berhala ini. Kan mereka, dialah yang memegang kapak. Pada saat hari besar, warga Babilonia itu berbondong-bondong pergi ke istana Raja Namrud untuk melakukan ritual penyembahan kepada Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim itu datang ke sana juga untuk menentang Raja Namrud. Setelah Nabi Ibrahim menentang Raja Namrud itu marah dan
langsung memerintahkan semua warga untuk membakar Nabi Ibrahim dengan cara diikat di tiang, lalu dinyalakan api yang sangat besar. Pada saat terbakar, Nabi Ibrahim memohon pertolongan kepada Allah, dan kemudian Allah mendinginkan api-api tersebut. Nah, setelah api-api tersebut padam, Nabi Ibrahim keluar dengan keadaan tidak terbakar dan masih hidup. Nah, setelah kejadian tersebut, warga-warga Babilonia baru mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu sih. Mau melanjutkan dari Friska, penyembahan Tuhan terhadap manusia. Itu contohnya Fir'aun. Penggambaran Al-Quran terhadap Fir'aun ini itu adalah manusia yang paling sombong. Sifat sombong ia itu membuat Fir'aun ini lupa diri dan mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun ini juga meminta pengakuan kepada seluruh rakyatnya. Fir'aun dikenal karena harta karunnya luar biasa banyaknya, cadangan makanan yang berlimpah, bala tentara yang banyak, serta istana yang besar dan megah. Lalu akibat kesombongan Fir'aun ini, Allah mengutus Nabi Musa untuk menghukum Fir'aun. Yang dihadapi Nabi Musa itu 3 sosok yang jahat dan kejam. Pertama Fir'aun yang penguasa tiran, lalu 2 orang terdekat Fir'aun, yakni Hamam dan Qarun. Hamam ini tuh politikus busuk, sedangkan Qarun ini tuh pembisnis rakus. Mereka semua sebala tentara itu ditenggelamkan di laut. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 38 sampai 42. Dan juga saya mau bertanya, apakah ada bukti berupa sains yang dapat ditunjukkan kepada orang-orang bahwa keberadaan Tuhan memang ada? Baik, izin menjawab. Mengenai keberadaan Tuhan, menurut saya dengan adanya langit yang kokoh tanpa tiang, bumi yang dihamparkan, gunung-gunung yang ditegakkan di atasnya sebagai pasak. Nah, permukaan gunung yang dilihat manusia menjulang ke permukaan tanah ini hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan gunung. Bagian gunung yang lain, yaitu akarnya, tertanam di dalam bumi. Itu semua merupakan tanda atau bukti bahwa pasti ada sang kreator ulung di balik itu semua. Tidak mungkin sesuatu yang ada terciptanya dengan sendirinya. Pernyataan tersebut terbukti pada surat Al-Quran surat Yasin ayat 37, surat Fusilat ayat 53, dan surat An-Nab ayat 6-7. Saya akan menambahkan karena saya mungkin ada pernyataan yang mungkin menjadikan bukti bahwa keberadaan Tuhan itu memang ada, yaitu dari siklus hujan. Siklus hujan diawali air laut yang menguap, terus uap air mengalami kondensasi hingga menjadi awan. Selanjutnya, awan tersebut bergabung dengan uap air lain yang berasal dari penguapan air di permukaan seperti dari danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Gabungan awan dan uap air tersebut akan jatuh sebagai hujan. Sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nur ayat 43 yang menjelaskan seperti apa yang terjadi pada siklus awan tersebut. Dan itu bisa dijadikan bukti bahwa keberadaan Tuhan itu memang ada karena kitab Al-Quran sudah jauh lebih dulu ada sebelum teori siklus hujan tersebut. Sekedar informasi untuk kalian semua, ini juga pembuktian bahwa memang Al-Quran benar-benar terbukti secara sains, yaitu dalam Quran surat Al-Mulk yang berbunyi Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, dialah Allah yang menciptakan langit 7 lapis bersusun. Terbukti dengan kita sering kan mempelajari ketika waktu SD, yaitu tentang lapisan-lapisan langit yang terdiri dari troposfer, stratosfer, dan lain sebagainya. Dan juga ada pandangan lain dari hadis yang di mana ada hadis Nabi yang berbunyi langit itu terdiri dari 7 lapisan, yaitu langit pertama sampai ke 7, di mana yang langit pertama itu
kalau dibandingkan dengan langit yang kedua itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Dan langit pertama jika digabung dengan langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Begitu terus sampai langit ketujuh, dan sampai pada langit ketujuh itu digabung semua dibandingkan dengan Sidratul Muntaha itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Jika semua digabung Sidratul Muntaha sampai langit pertama dibandingkan Arsy Allah itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Kita tahu Arsy Allah itu kalau di dalam surat Toha ayat 5 kalau nggak salah, Allah bersinggasana di atas Arsy dan Arsy Allah di atas air. Itu sekedar informasi untuk kalian. Terima kasih.